Oke, Mas Taufik bisa diceritain ini lagi di mana sih kok pakai jas kuning-kuning gini? Aduh, ini kebetulan saya lagi bertugas di Bandara Halim Perdana Kusuma di Jakarta. Ini sedang melakukan kegiatan penanggulangan COVID dari Kementerian Kesehatan di bawah eh, apa namanya eh, Dirjen P2P, pencegahan dan penanggulangan penyakit gitu. Ini lagi jaga malam nih, jadi jaganya itu 12 jam. Dari jam 7 sampai jam 7. Kebetulan saya hari ini jadwal malam menjaganya, jadi nanti pulang jam 7 pagi gitu. Oke. Di sini kerjanya yaitu uh, uh, pengecekan kepada penumpang, validasi hasil rapid test atau PCR-nya apakah masih berlaku atau tidak. Lalu untuk kedatangan, tadi untuk keberangkatan ya, untuk kedatangan itu kita uh, mendata penumpang yang datang ke Jakarta itu siapa aja, terus naik pesawat apa. Jadi misalkan nanti ada yang ketahuan positif, misalkan pahitnya, nanti kita akan melakukan karantina satu pesawat itu beserta kru dan pilotnya gitu. Wah, keren 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 keren. Nah, ini menurut Ragil adalah anak muda yang apa ya, tetap berkarya gitu ya, tetap berdedikasi untuk negeri ini. Wah, ngeri kalau kata-kata Ragil mah. Oke, balik lagi mungkin Amin. saya mah dibandingkan kedua partner obrol saya pada malam hari ini, baik Mas Zen ataupun Mas Taufik tuh nggak ada apa-apanya gitu sahabat ya, bagaikan cuilan debu gitu ya. Lagi mah cuma di rumah aja tuh apa ya. Oke. Di Oke. rumah tetap berproduktif, Mbak. Di rumah tetap produktif. Oke, menanggapi tema yang kita bahas gitu ya, teman-temanku, wah pada malam hari ini kan tentang COVID-19 bukan alasan untuk malas berkarya. Nah, Ragil mau tahu nih, ini mungkin sisi positif bukan sih dari adanya pandemi ini kita semakin apa ya bisa menghasilkan banyak karya gitu yang mungkin nggak bisa kita lakukan selama hari-hari biasa gitu. Kalau tanggapan dari partner Ragil ini, ada Mas Zin ataupun Mas Topik ini gimana nih menanggapi pandemi ini? Kalau Ya dulu lah, Mas. kalau dari apa namanya, selesai masuk gak sih? Masuk, Mas. Ya. Nah, jadi kalau dari sisi positifnya pandemi ini kan apa namanya, orang yang apa namanya lebih bisa introspeksi diri gitu kan, ketika kita kebanyakan di luar, kebanyakan yang misal sering nongkrong, boros dan yang lain-lain, lebih enak di rumah dan juga malah bisa menghasilkan sesuatu yang lebih positif seperti itu. Jadi sisi positif dari COVID-19 ini kan kita memandangnya adalah kebiasaan-kebiasaan yang dulu selama kita normal gitu kan, habis pulang kerja gitu kan langsung nongkrong sama teman-teman di kafe, lupa sama rumah gitu kan. Dan juga ada yang apa, kalau lagi anak muda itu kan kalau habis kerja biasanya lebih langsung out sama teman-teman kemana gitu, entah itu ke Semarang itu kan, ke Bandungan gitu kan, atau enggak main ke kota-kota lama seperti itu. Dan di masa pandemi ini kita lebih dituntut untuk lebih bisa menjaga diri kita, terutama terkait kesehatan itu sendiri. Dan ngomong-ngomong ini saya juga mau menyapa Mas Taufik. Ini Mas Taufik, tadi saya nggak ngikutin, tadi Mas Taufik lagi di mana Mas? Ya, Mas Zen, ini saya lagi di Bandara Halim Perdana Kusuma, lagi sedang menjaga pintu masuk negara ini. Nggak apa-apa ini main apa namanya, main fit callan gitu. Gak apa-apa, Mas. Terima kasih, Pak. Tapi secara ngomong-ngomong terkait di bandara itu sendiri, rame atau macet sih Mas? Rame, Mas. Nih, dan Nah, bentar. Nah, ini baru pada datang dari. Ini kita melakukan pengecekan terhadap apa namanya pendataan terhadap penumpang. Jadi siapa aja yang datang ke Jakarta, kita
mengecek ada namanya KAC, alert card atau kartu kewaspadaan kesehatan. Oh, EHAC. Ini itu harus dicek ya Mas ya? Ya, EHAC, iya. Jadi untuk misalkan nanti ditemukan ada satu orang yang positif, jadi kita bisa melakukan karantina di pengingatan gitu lah ke Jakarta gitu. Jadi satu pesawat itu nanti kita bisa melakukan karantina, baik penumpang, kru maupun pilotnya gitu. Ya Allah, luar biasa. Berarti emang, dan juga di bandara itu sendiri ketat ya Mas untuk mengenai protokol kesehatannya itu sendiri terkait COVID-19. Ya, ketat Mas di sini. Wajib memakai masker terutama. Dan yang paling sering di cek itu apa Mas? Terkait rapid test juga harus ditunjukkan apa gimana? Ya, jadi untuk keberangkatan kita biasanya mengecek hasil rapid test maupun PCR-nya apakah masih berlaku atau tidak. Jadi ketika tidak berlaku, kita akan menyuruh penumpang itu agar dia melakukan rapid test atau PCR ulang gitu. Atau yang belum, silakan ke lantai 2 untuk melakukan rapid test di lantai 2 begitu Mas. Ini rekan saya nih. Oke. Anak-anak muda yang luar biasa ya Mas Din. Kenalkan gue. Oke, itu kalau dari Mas Taufik ya. Kak Lakil. Oke, dari Mas Taufik berkaryanya tadi, menurut Ragil kalau Mas Taufik ini berkaryanya lewat apa ya? Kerelawanan gitu. Jadi beliau ini aktif di relawan gitu ya. Gitu. Halo Bang Taufik. Udah. Halo, kembali lagi dengan Taufik Tasnita. Aduh, sombong banget. Ya, maaf tadi Kedatangannya di Semarang. lagi mendata penumpang. Masih ada penumpang yang lagi melakukan pendataan. Seperti itu. Jadi sekarang kondisi di Bandara Halim Perdana Kusuma gimana Kak Taufik? Kalau di sini sih alhamdulillah belum ada yang positif ya kalau di Halim. Belum ada. Kalau di Bandara Halim ya, kalau di Suta petugas medisnya 12 kalau nggak salah yang sudah terpapar oleh virus COVID. Jadi sangat riskan lah di sana karena setiap hari kalau di Suta itu 12.000 penerbangan, kalau di Halim 1.200-an deh kurang lebih. Jadi lebih banyak di Suta karena dia sentral Jakarta sih dia. Gitu. Ini kru dan pilot mau di-scan dulu bentar ya. Boleh dikenalin dulu kalian. Aku mau dong kenal sama pilotnya. Assalamualaikum Mas pilot. Terima kasih. Nggak mau dengerin kamu Gil. Oke. Ragil kalau di bandara tuh suka banget dengerin yang kayak gini nih. Kayak para penumpang yang terhormat kayak gitu. Yang para penumpang yang terhormat pesawat Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan bla 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 telah mendarat kayak Terima kasih Pak Yudo. Assalamualaikum Bapak. Masya Allah. Assalamualaikum Mbak. Nggak jelas begitu. Mungkin karena emang ini tuh malam minggu ya sahabat JM, jadi kayaknya tuh ya kita tuh pengen nemenin sahabat JM gitu ya, pengen nyapa dan pengen ya sekedar kongko yang bener-bener kongko gitu loh, nggak ada pemateri ya, cuma kita sharing dan ngobrol aja gitu. Lama sih nggak kayak gini. Dan ternyata kita sharingnya sampai di Halim Perdana Kusuma nih. Iya bener banget, keren nggak tuh? Keren nih. Boleh sekalian tuh kenalan sama pramugarinya. Dan udah mulai nih ketahuan boyonya tuh. Iya. Jadi kalau yang belum pada tahu itu adalah bunyi buaya gitu ya. Boleh kenalan nggak Mbak? Assalamualaikum Uhti. Assalamualaikum Kayak Uhti ya gitu. Assalamualaikum Uhti. Oh iya. Kemarin aku suara kucing lihat. Gimana?
Kemarin tuh aku nonton di ISK, informasi seputar Semarang. Nah, di informasi seputar Semarang itu ada ukti-ukti yang jatuh tuh kena, maksudnya roknya masuk ke ruji. Kenapa itu? Terima kasih Mbak Monica. Iya. Itu paling waktu naik motor terus itunya lagi roknya kecelimbet, apa sih namanya Iya, bahasanya? Ketarik ke ruji itu Ragil pernah ngalamin Kita- nih guys, pernah ngalamin banget dan itu Mbak, akhirnya rok Mas tuh Den, halo, Kak Raffi. kita habis. lagi Iya, siap. mau nyamper satu wanita ukti nih, emang enggak? Mana nih? Sambil ngecek ya. Boleh disapa Oke. sekalian. Sekalian dicek. Sahabat JM, Sekalian maafin dicek kita karena ya. ada EHD. Kayaknya ini namanya bukan Ya, mau kongko di-scan guys, dulu. tapi ngobrol ngalor ngidul. Waalaikumsalam Ukti. Itu. Oke, Terima kasih, assalamualaikum. Narasri ya. Ukti. Ya. Nah, dan begitulah. Jadi setiap penumpang kita data dengan melakukan EHC. Apa itu? EHC elektronik Electronic Health Alert Card. Jadi kartu bener. kewaspadaan kesehatan. Oh. Ini kartunya seperti ini. Ini yang proses manual. Kalau yang proses Oke. elektronik tinggal pakai HP Mana itu? guys, terus di Ini manual. QR code Nih, gitu. Nama, umur, jenis kelamin, nomor paspor, datang dari negara mana, kedatangan, pesawat, terus ada keluhan nggak selama penerbangan tadi, batuk, pilek, dan sebagainya gitu. Kalau ini lembar untuk Oke. penumpang, kalau nanti ada keluhan selama 2 minggu, nanti dia akan dikarantina oleh petugas. Besok kita di- terbang ya guys. Terbang kemana? Itu kalau Besok kita kalau terbang. kalau kartu kesehatan kayak gitu di bandara didapatkan secara gratis ya Mas ya? Gratis itu Mas. Iya. Caranya tinggal Gratis. bawa rapid ya Mas, tinggal bawa bukti rapid sama bukti swab test. Bener nggak Mas Oh, Taufik? tinggal bawa bukti Iya betul. rapid test ya. Soalnya Iya. Ragil kemarin waktu Terus- pulang dari Kalimantan ke sini harus pakai EHC. Ya itu kalau itu manual. Oh. Kalau yang Kanannya. elektroniknya yang tadi kita nyamperin ukti-ukti. Weh. Oh, gitu. Itu elektronik. Itu akhirnya disapa tuh akhirnya. Ya terima kasih. Ya, sama-sama. Ya, terima kasih telah terbang bersama JM Oh, ada. Air. Oh, Ada. gitu. Nah, di Pak, di contohnya. Nah ini elektronik nih, kayak gini bentuknya tuh. Oke. Nanti di-scan. Kalau pakai elektronik itu lebih simpel ya, nggak perlu pakai kartu ya. Efisien dan efektif. Oke. Ngomong-ngomong Kak Taufik di Halim sampai kapan? Sampai menjelang masuk Undip. Terima kasih Pak. Oh, menjelang sampai masuk. Iya, Kan jadi nanti- nanti ah, kita iya, mau kalau rekrut tadi kan- dia, Mas. Kita mau rekrut dia di GM Radio. Oke, nanti kita sering-sering ngobrol ini aja, ngobrol kondisi di bandara Iya, gitu, iya. lebih Lu ngomong asik. apa juga. Tuh. Selamat jalan. Selamat jalan. Terima kasih sudah Selamat terbang jalan. bersama GM Air. Dan kembali lagi dengan Taufik Sasmita. Kembali lagi kepada Captain Taufik, weh. Captain Taufik Tuh, yang ukti tadi masih Sasmita. ada tuh. Tuh. Mana? Boleh nggak sih diajak ngobrol? Boleh, Mas Taufik, Jauh. boleh dong diajak ngobrol itu petugas yang lain gitu, biar kita bisa. Iya dong, Bisa. sharing-sharing dong. Wah, Citra Oh, langsung mau, muncul boleh, dong. boleh. Citra langsung Ya, muncul. Sama petugas-petugasnya itu dari Iya, mana aja aku itu? semangat gitu. Kita kenalan. Oke, boleh. Assalamualaikum, Ahi. Astagfirullahaladzim. Waalaikumsalam Putri. Ih, Masya Allah. Halo, Kak. Waalaikumsalam Putri. Iya Mas, Dari mungkin. Kementerian Kesehatan dan Republik Indonesia. Weh, mungkin bisa nih Namanya Mas. siapa, Kak? Namanya siapa nih Kak? Selamat Namanya kalian masuk ke YouTube-nya JM Radio. namanya Muhammad Kak. Bukan. Masya Allah. Namanya Mohandas Karamchand Mahatma Gandhi. Wah. Serius? Itu Mahatma Gandhi tak? sebentar itu kalau itu Serius? nama dari itu beneran nama. Gimana?
Serius tuh Mas. Itu nama tokoh India sih, bukan nama saya. Bodoh amat. Bodoh amat dah, bodoh amat. Enggak, mari kita namakan Ya, dia tahu ini. Aki Bandara. Aki Ban. Ya. Oke, Ya. selamat bertugas Mas. Selamat bertugas Mas, semoga sehat selalu. Ya, terima kasih Ukti. Selamat sudah Oke. Oh iya, terbang, sama-sama. sudah terbang bersama GM Air. Sampai jumpa lagi. Itu yang Nanti ada satunya lagi. Satu lagi. Jeng jeng jeng. Ini dia. Satunya lagi. Rio Sahat dari Assalamualaikum, Medan. Ari. Assalamualaikum, Horas. Horas. Horas Medan. Assalamualaikum yang pakai nikop. Lagi sibuk dia. Oh iya. Saya mah anak pengangguran atau Oke, jadi oke. nggak yang sibuk-sibuk banget gitu. Boleh. Kayak kembali ke tadi pertanyaan ini, kondisi dia gimana Wawancara penumpang kali ya? Maksudnya, Gimana kita wawancara eh, penumpang? Oh, selanjutnya boleh untuk banget. tugas-tugas. Boleh banget. Ya mungkin boleh nggak kalau Kita wawancara penumpang ya. Oke, aku Iya. mau tanya-tanya mengenai mereka ketika pandemi ini, ada parno nggak sih ketika naik pesawat atau merasa ribet dengan Sayangnya segala pembahasan berkas-berkas? kita melebar banget ya guys. Iya, karena Iya. kita memang bahasnya kongko Kak Cid. Kita lebih ke nggak perlu narasumber dan kita emang pengen yang ya sharing-sharing aja gitu. Kapan lagi dong ya kita bahas begini ya? Boleh wawancarain dulu Mbak. Ini dari Semarang kita. Assalamualaikum siapa? kakak. Assalamualaikum. Assalamualaikum Kak. Iya, Selamat masuk ke YouTube-nya JMR. Nanti habis ini Iya, follow silakan. ya. Oh gitu. Nah. Apa mau Oke. tanya itu, Ah. Barabil? Gimana terkait perjalanan dari mana Kak tadi? Dari Padang. Oh, dari Padang, perjalanan dari Padang sampai Jakarta gimana Mbak, melelahkan atau gimana? Melelahkannya karena emang udah capek sih. Oke. Melelahkan kan? Oke. Dengan Kak siapa ini? Asri ya. Kak Asri dari Padang ya? Kerja atau Iya. kuliah Kak? Dua-duanya. Oh, dua-duanya. Oke, selamat bergabung di YouTube-nya kami. Jangan lupa di subscribe sama di like ya Kak. GM Oh iya. Oh iya, aku mau tanya nih Oh, iya. Kak. Ini ada yang mau nanya lagi, boleh? Oke, Kak Asri ya. Asri. Oke, Kak Asri mau tanya nih Kak. Terbang di kala pandemi tentu bikin parno tersendiri nih Kak. Lah kalau Kak Asri ini gimana nih Kak? Karena pasti kan bandara itu kan pusatnya orang lalu lalang dari semua penjuru Indonesia bahkan luar negeri ya. Ada perasaan parno nggak sih Kak? Karena sih ada ya. Awal-awalnya sih ya waktu dari Jakarta ke Padang sih parno banget. Mhm. Cuman karena udah gimana ya? Katanya kata orang-orang itu kan apa? Menyesuaikan diri aja lah kalau corona kan. Dianggap istri Normal, sendiri. normal. Iya benar. Jadi maksudnya dingin aja sih. Positifin aja sih. Yang penting kan udah ikutin protokol kesehatan ya. Itu aja sih. Oke. Kalau dari Kak Asri sendiri merasa ribet nggak sih Kak dengan segala prosedur, kemudian berkas-berkas yang harus disiapkan kayak misal rapid test dan swab test tuh ribet banget nggak sih menurut dari Kak Asri sendiri? Kalau ribet banget sih enggak sih kayaknya, karena kan juga tenggang waktunya udah 2 minggu kan, jadi menurut aku udah nggak terlalu ribet sih. Oke. Oh iya, satu lagi Kak. Karena tadi ada perjalanan gitu ya dari Padang ke Jakarta, itu mungkin ada sedikit ini nggak sih masukan gitu mungkin terkait protokol kesehatan yang kurang atau mungkin masukan untuk bandara tersendiri atau mungkin pemerintah nih, ada nggak sih Kak yang Kakak keluhkan nih soal penerbangan hari ini? Apa ya soal penerbangan sih? Kayaknya antrian. Cuman kayaknya itu bukan karena, soalnya aku sendiri ngerasain ya, bukan karena apa nggak mau jaga jarak, kadang lupa gitu kan, lupa terus dempet terus ya udah deh jaga jarak lagi gitu. Ada juga yang kayak pakai facial aja tuh bisa dihitung berapa orang,
ya kan. Oke. Terus pakai masker juga nggak selalu dipakai kan, suka dibuka-buka gitu Kak. Gitu sih paling. Oke. Mm-mm. Oke Kak Astrid, terima kasih atas waktunya dan mohon maaf apabila mengganggu. Ya, sama-sama. Semoga sehat Selamat selalu. ya Mbak Astri. Dan itulah kita wawancara dengan penumpang. Thank you. Jangan lupa di subscribe. JM Radio Mbak. Thank you Mas Taufik. JM Radio. Iya JM Radio Semarang. Iya. Jawa Tengah, sorry, Jawa Tengah. Wah, luar biasa nih, besok Memang kita kita ngobrol lagi di bandara ya. live langsung. Ini ngomong-ngomong, gara-gara Mas Taufik ini bisa ngobrol di Bandara Halim nih langsung nih. Nih. Tapi ngomong-ngomong, Mas Taufik itu sendiri di Jakarta nginep di mana? Kebetulan memang rumah di Jakarta saya. Oh, rumahnya asli Jakarta ya? Kebetulan memang asli Jakarta. Saking bosannya di Jakarta, saya ingin tinggal di Semarang gitu. Masa lebih enak di Jakarta Mas. Oke, Jakarta terlalu sumpah. Jakarta tahu itu sumpah. Kak Citra, assalamualaikum. Kakak habis dari mana? Waalaikumsalam. Kayaknya Tadi- aku perlu undur diri deh teman-teman. Tadi bagus nih apa namanya mengenai wawancara dengan penumpang itu bisa jadi headline pokok kita bahwasanya penumpang di Halim Perdana Kusuma merasakan nyaman dengan penerbangan dari Padang ke Jakarta seperti itu. Oh iya, mungkin Alhamdulillah, bisa juga nih Mas Den, mungkin kita lain kali bahas tentang bukan sosial eksperimen sih, lebih kepada kita wawancara langsung gitu ya. Tapi kalau di lapangan mungkin kita masih butuh metode yang tepat gitu ya, supaya suaranya tidak bercampur dengan yang lain. Tapi bisa nih kayak misal kita wawancara tukang ojek, gimana sih tanggapannya selama pandemi dan sebagainya. Mungkin bisa nih Mas Den, teman-teman kita jadwalkan. Oke, siap. Kita kapan-kapan jadwalkan di mana gitu. Mungkin Oke. karena udah Bagus, terlalu bagus. malam, kasihan Citra juga tuh. Iya, Iya. karena emang Betul ternyata lelah sepertinya. iya, ternyata kita sudah sejam gitu ngobrol ngalor ngidul di acara kongko kita. Nggak terasa nih, Ragil sudah ngitung sejam tepat sini Kak. Kasih kesimpulan gitu, kasih kesimpulan terkait tema gitu. Wah, Iya, kesimpulannya tidak Iya, ada. iya. Ayo Kak Taufik sebelum kita pamitan ada yang mau disampaikan dulu boleh? Kenapa Mas Den? Sebelum kita pamit, ada yang ingin disampaikan dulu mungkin terkait kondisi di bandara atau mungkin ada pesan-pesan dari Mas Taufik sendiri? Siaran Oh, iya. biar ada kesimpulannya gitu. Sip. Ya untuk teman-teman rekan semua, pandemi ini adalah wabah yang tidak bisa dipungkiri. Ini berasal dari Tuhan karena semua sudah diciptakan 5.000 tahun yang lalu lah gitu, dan desain bahwa tahun sekarang harus ada pandemi gitu. Tapi pada intinya adalah kita harus menjaga kesehatan. Jangan lupa penerapan protokol kesehatan 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan selalu menjaga jarak, dan itu aja. Terus untuk penguatan imun, jangan lupa makan makanan yang bergizi seimbang, dan jangan lupa juga olahraga yang rutin. Sip. Mantap. Terima kasih Mas Taufik, selamat bertugas dan sehat selalu ya. Oke, Amin. sekarang ke Citra, masa Citra mau langsung pamitan, ngobrol dulu tuh Cit. Maunya apa yang ingin disampaikan pesan-pesan dulu mengenai tema kita hari ini, malam hari ini? Intinya pandemi ini tetap sesuai tema ya, bukan menjadi penghambat kita untuk merasa malas untuk menghasilkan sebuah karya. Jadi kalau misal kalian punya niat, ya silahkan langsung realisasikan, jangan cuma wacana. Go pokoknya, semangat. Luar biasa. Oke. Kesimpulanku sama kayak Citra dan saya kembalikan lagi ke Anjir. Kok sebel banget ya? Harus ngomong dong. Oke, teman-teman sahabat JM. Jadi kalau dari Ragil sendiri,
sebagai seorang, kemarin kan Ragil baru dapat wejangan gitu ya dari seorang dosen bahwa muslim itu harus mengubah pikiran negatif menjadi positif gitu. Artinya segala suatu masalah yang datang itu tidak kita anggap sebagai suatu kenegatifan, tapi mungkin ada plusnya. Oh, mungkin dengan pandemi ini aku bisa seperti ini, kayak gitu. Mungkin dengan pandemi ini aku bisa seperti ini. Artinya kita harus selalu husnuzon gitu dengan keadaan, dan jangan sampai kita lemah karena terjadi suatu masalah seperti ini saja gitu. Kita ketika satu pintu tertutup, maka pintu lain terbuka gitu, teman-teman. Sebagai seorang muslim tentunya kita sudah tahu tujuan hidup kita, dan akhirnya ketika kita punya masalah maka kita tetap punya solusi yang banyak gitu, dan tetap berkarya buat seluruh anak muda dimanapun berada, karena generasi muda itu harus banyak berkarya gitu ya teman-teman. Jangan sampai kalah gitu ya dengan mereka yang kemudian tidak berkarya dan sebatas cuma mencari sensasi saja gitu loh, kayak yang mungkin cuma berdiam diri selama 2 jam gak ngapa-ngapain, padahal selama 2 jam itu kayak kita tuh bisa ngobrol nih, contohnya kayak kita gitu ya. Ini tuh saya satu pembuktian gitu menurut Ragil, 1 jam saja kita sudah banyak yang ngobrolin dan banyak hal yang bisa kita dapetin meski kita ngobrolnya ngalor ngidul gitu, daripada cuma diam diri 2 jam doang gitu teman-teman. Oke, untuk sahabat JM untuk sahabat JM yang sudah bergabung di acara Kongko kita pada malam hari ini, terima kasih banyak. Terus update info mengenai siaran-siaran di JM Radio di Instagram kita di Radio JM 107.7 FM, dan jangan lupa subscribe YouTube kita JM Radio, dan jangan lupa untuk follow Instagram kita juga. Jangan lupa like, share, and comment sebanyak-banyaknya. Dari Ragil itu aja, tetap stay tune di 107.7 FM JM Radio, Radio Muhammadiyah Jawa Tengah, Radio Inspirasi Umat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Dadah.